Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan sharing kita, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang penilaian yang ketiga, yaitu aspek suara dan lagu. Jadi untuk di aspek irama atau lagu dan suara itu terbagi atas yang pertama ada keindahan. Jadi ada penilaian itu dalam membaca tartil Quran itu ada keindahan. Kemudian ada yang kedua variasi. Nah, yang ketiga ada penilaian tempo. Dan yang terakhir itu ada penilaian nafas. Perlu untuk diperhatikan ya, jadi irama dan suara ini berkesinambungan. Kita bedah satu-satu. Jadi untuk keindahan ini sebenarnya menurut saya itu relatif. Variasi itu juga menurut saya relatif karena tiap-tiap tahun itu berubah ya, mengikuti perkembangan. Biasanya yang menjadi bukan patokan sih, tapi teman-teman yang baru itu biasanya ngelihatnya tuh dari imam-imam yang ada di Mekah gitu. Jadi ketika imam-imam di sana itu membaca dengan nada seperti apa, dengan variasi seperti apa, nah kita ngikut ke sana gitu. Sebisa mungkin kita mengadaptasi variasi dari mereka, lalu kita aplikasikan di sini. Begitu. Jadi kalau saya melihat perkembangannya di tahun-tahun sebelum 2017 ya. Jadi 2015 sana. Sebelum itu tuh yang sering dipakai di dalam tartil Quran itu adalah makom bayati. Jadi kan kalau kita kenal ya, makom dalam tilawatil Quran itu ada yang pertama ada bayati. Ini yang umum ya, bayati sering digunakan maksudnya. Hijaz, kemudian ada nahwan, ada ros, ada sika, ada jiharka. Biasa ada soba juga. Nah, irama kurdi itu juga biasa orang pakai. Nah, untuk yang dulu ya, murotal yang 2015 ke bawah, atau saya kalau salah ya mohon maaf ya, saya tahunnya itu lupa persisnya, tapi seingat saya itu ketika saya masih ikut di 2013, 2014 itu masih menggunakan irama bayati. Jadi masih seperti itu. Nah, ketika 2017 ke atas sampai dengan kemarin itu terakhir di 2017 saya lihat di Musabaqah Tilawatul Quran mahasiswa yang di Malang itu masih menggunakan bukan bayati lagi, dia sudah berubah menjadi irama kurdi. Dia menggunakan irama kurdi. Kemudian kemarin di 2019 itu mix, jadi iramanya itu dicampur. Jadi misalkan dalam 7 menit, dikasih waktu 7 menit dalam pembacaan tartil Quran. Nah, 7 menit itu misalnya teman-teman bisa membaca sekitar 12 ayat gitu ya, panjang yang dipatah-patah gitu. 12 ayat dengan tempo yang standar gitu, maksudnya tidak terlalu laju juga, tidak terlalu pelan ya, stabil gitu, ada 12 ayat misalnya. Saya contohkan. Nah, di dalam 12 ayat itu kemudian terbagi lagi. Jadi misalkan 4 ayatnya teman-teman baca menggunakan irama bayati, 4 ayatnya lagi menggunakan irama kurdi, 4 ayatnya lagi menggunakan irama jiharka, seperti itu. Atau misalkan bisa di mix, misalkan irama hijaz atau irama sika boleh, ros boleh gitu. Cuman menurut saya kita kembali lagi bahwa yang penting itu tajwidnya benar dulu, fasohanya benar, baru irama, karena irama itu menyesuaikan. Begitu ya teman-teman untuk yang pengantar keindahan dan variasi. Jadi saya contohkan untuk irama bayati yang teman-teman boleh pilih, karena ini penting untuk diketahui juga bahwa irama itu menyesuaikan dengan tajwidnya, bukan tajwid yang menyesuaikan irama. Jadi kita itu membaca mengikuti tajwidnya. Nah, ketika kita membacakan Quran itu tidak boleh memaksakan. Jadi jangan sampai nada itu sumbang. Jadi teman-teman itu memilih juga
kan masing-masing orang itu punya warna suara yang berbeda. Misalkan saya warna suaranya kayak gini, agak berat-berat gitu. Ada teman-teman yang memang punya suara itu yang ringan. Untuk teman-teman yang memiliki suara ringan, itu bisa mengambil nada-nada yang tone-nya itu di atas gitu. Jadi kan kita ini sebenarnya di dalam tilawah juga pakai bisa menggunakan tangga nada ya, seperti do. Misalnya teman-teman ngambil rendahnya berapa. Kok saya tuh Bismillahirrahmanirrahim, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu masih bisa. Jadi saya bisa ngaji itu sampai di tangga itu nggak sakit di saya gitu. Jadi teman-teman tuh juga boleh memilih tuntun nada yang tidak memaksakan gitu, suaranya tuh jadi nggak maksa gitu loh. Jadi ketika nanti teman-teman tuh bacanya banyak, kemudian nafasnya juga sudah mulai agak habis-habis, itu suaranya tetap stabil karena tidak memaksakan tadi gitu. Jadi ngambil tangga nada itu yang enak untuk keluarkan bunyinya gitu. Nanti saya contohkan untuk yang iramanya bayati yang di tahun 2015 ke bawah ya, itu seperti ini dia iramanya. Ini kita bukanya di surah Al-An'am ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan ya wakofnya sama tadi kan ini. Sekalian kita belajar tentang tempo dan nafas. Penting ini untuk digarisbawahi karena tempo itu harus stabil sama nafas. Jangan sampai nafas patah di tengah. Tarik nafasnya, kalau kemungkinan tidak sampai di wakof, itu ada wakof kof, wakof jaiz kof. Kalau sampai, sampaikan. Kalau tidak sampai, di stop di tengah gitu. Lebih baik seperti itu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Gitu. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk irama bayati itu sebenarnya ini adalah irama yang sering teman-teman dengar dan familiar sekali gitu. Jadi ada 3 tangga nada. Jadi kayak tadi tuh ya, saya membaca tuh yang pertama Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Itu tangga pertama, tangga nada yang pertama. Setelah itu ada jawabnya. Tsummaladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu tangga yang kedua. Nah, yang terakhir itu direndahkan. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Itu yang tangga nada ketiga. Jadi memang di tilawatil Quran khususnya di tartil itu cuma membawakan 3 nada saja.